GS Tulungagung Channel, yes. Selalu. Saya mungkin bukan pertanyaan, yaitu adalah pernyataan, yaitu bahwa yang Bapak Tri sebutkan tadi, bahwa perdebatan di Desa Wates ataupun di Desa Wates Mulya itu mana atau yang tempatnya prasasti Lawadan, itu sebenarnya kalau bisa kita simpulkan, saya itu ketua LAD Pak, ketua LAD dari Desa Wates Mulya yang sudah bertahun-tahun itu berjuang atas prasasti Lawadan itu bisa balik ke desa saya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok dari dulu wis diomongi Wates Mulya itu di prasasti Lawadan itu ada Tanggul Mundung, ada yang namanya Tanggul Welan. Kenapa kok dinisbatkan ke desa lain? Kalaupun yang dinamakan adanya Wates itu Wates campur atau sumber gempol, ya taneh wong cedeke. Wates sumber gempol cedeke nopo? Kan juga nggak sambung gitu. Yang ketiga yaitu yang berkenaan terhadap sejarah yang dikatakan Bopo Budi. Saya bertanya soal ada Joko Dolok tadi adalah simbol tentang pembatalan ilmu dari sang Empu Barada yang ketika itu diutus untuk Erlangga untuk membelah kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan juga Panjalu. Nah, yang saya tanyakan yaitu ilmunya apa? Apakah itu ilmunya ilmu yang bisa disimpulkan ilmu gaib, ataupun ilmu yang bisa dikatakan membelahnya itu membelah, apakah disuruh para prajurit untuk membuat sungai untuk membelah Kediri itu menjadi dua, ataupun ilmu gaib? Kalaupun ilmu gaib itu gimana? Maksudnya manifestasinya seperti apa? Maten dulu. Triyono, kami mohon waktunya sebentar menceritakan tentang prasasti Lawadan yang alhamdulillah hari Selasa tanggal 12 ya yang lalu itu berhasil dipindahkan dari PT Imit di Besore sana, kemudian di Museum Pajak Etnis Tulungagung melalui upaya lobby yang cukup lama, 2 tahun lebih. Nah, salah satu dari tokoh Tulungagung yang berusaha untuk memindahkan dari prasasti Lawadan dari PT Imit Besore ke museum itu ya ini Mas Triyono. Mengapa? Karena di sana itu ada getaran suara mesin marmer yang sangat membahayakan dari prasasti itu sendiri, karena getarannya sangat kuat, nanti lama-kelamaan bisa rusak. Nah, alhamdulillah Pak Mario Tobiro selaku Bupati Tulungagung sebelum purna kemarin sudah deal atau goal untuk diizinkan memindahkan prasasti Lawadan dari PT Imit ke Museum Pajak Etnis. Silakan Mas Triyono menceritakan situasi atau bagaimana kronologi sebelumnya tentang dipindahnya prasasti Lawadan. Terima kasih. Ini sebenarnya pertama ini karena sudah selesai ada tamu, karena hari Sabtu besok Sabtu Minggu saya harus ke Surabaya, terus kemudian Rabunya saya ke UM, jadi banyak hari ini sampai Minggu saya harus padat acaranya. Ini tadi nanti ke Mas Heri, ini bersama semuanya dari sini. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih apa yang tadi disampaikan Pak Aryadi tentang Gayatri. Sebenarnya Gayatri itu juga ada yang menulis, itu adalah seorang duta besar, kalau nggak salah duta besar Austria atau Prancis, kan ada yang pernah tinggal di Indonesia. Dia sangat tertarik awalnya itu di Vietnam, tapi dapat informasi selanjutnya sampai akhirnya dia ke Tulungagung, yaitu tentang Gayatri. Nah, sayangnya buku yang ditulis sama Adra itu adalah covernya yang seperti tadi sama Mas Melody itu tadi
bukan bentuk bukan Gayatri, tapi itu adalah Gedes, itu sudah banyak kritikan sejarawan itu salah. Ini saya buka bukunya saya punya, ini langsung ada. Dia melakukan bedah buku, saya ngikuti se-Indonesia, saya berdampingan sama dia, mulai dari UI, UGM, ITB, IPB, sampai akhirnya ke UNER terakhir. Itu menemukan ini, akhirnya dia menulis, bahasanya sangat bahasa seperti novel, cerita Gayatri ini, sangat menarik. Sayangnya ini hanya terbatas. Saya hanya beri satu, langsung tanda tangannya sama Edrak. Ini saya ngikuti ini. Ada tanda tangannya beliau. Nah, ketika membahas ini saya sempat mengkritik cover yang dipakai ini sudah menyalakan. Yang kita lihat di Boyolali dan di Gayatri bukan ini, gitu. Bukan, hanya kebanyakan sampai pernah dulu pemerintah Tulungagung ingin membuka namanya lomba cover atau lomba mirip Gayatri gitu kan. Padahal Gayatri memang terpatah, patahan itu kepalanya dan tangannya itu memang ditemukan pada tahun 1914. Ya, ditemukan di gundukan tanah gitu. Ditemukan itu dalam kondisi sudah patah itu. Bukan banyak orang yang katakan dibawa ke Belanda, enggak, itu memang sudah patah hilang. Ya mungkin karena bencana alam atau mungkin dia rusak karena tertutup oleh gundukan tanah. Itu yang Gayatrinya. Terus kemudian yang kita bicarakan tadi yaitu kemarin alhamdulillah prasasti Lawadan itu adalah dipindah di sini. Saya pribadi sama tim UGM yaitu Profesor Rusak, Profesor Cahyo itu adalah ahli paleoantropologi dan paleologi. Ya, itu dia mengajak saya karena saya itu muridnya, mahasiswanya, terus diajak, ayo Mas Tri kita telusuri pajak Ensis itu. Awalnya di situ, akhirnya ditemukanlah lokasi pajak Ensis, terus berkembang tentang prasasti Lawadan. Ketika Lawadan ini di mana tempatnya? Banyak yang pada waktu itu saling klaim, yaitu Desa Wates sama Wates Proyo. Nah itu ada yang bilang ini dulu gitu. Karena itu sudah dipindah ke pabrik Imit karena pada waktu itu dipakai pesugihan. Nah, pakai pesugihan untuk menyelamatkan prasasti karyawan dari PT Imit itu menyelamatkan ditaruh di wilayah pabrik Imit. Nah, ketika di pabrik Imit itu karena perkembangan zaman, perkembangan industri berkembang, letak yang seharusnya dulu sepi tempatnya, akhirnya letaknya itu sekarang dekat dengan mesin pemotong. Itu akan membuat getarannya. Ketika saya sama tahun 2005 saya sama tim dan almarhum Pak Edi yang dinas budaya dulu telusuri, akhirnya menemukan di situ. Ketika masuk ke sana, birokrasinya sangat ketat sekali sampai saya diancam, bahkan sampai dicurigai. Anda dari mana? Mana surat izinnya? Kepentingan apa? Dan seterusnya. Akhirnya saya pada waktu itu belum terbentuk tim ahli cagar budaya Tulungagung. Akhirnya saya dengan tim dari UGM dan kemudian telusuri, akhirnya menemukan prasasti ini. Ya, dekat pabrik pada waktu itu dengan kondisi sudah patah, bukan patah yang ngat gitu. Ngat itu, nah itu saya prihatin. Saya pada waktu itu ya nggak punya jabatan apa-apa, saya lapor kepada dinas lapor pada bupati. Mulai zamannya Bupati Heru, kemudian sampai Sandi Muno, sampai terakhir yang kemarin itu negosiasinya sangat lama sekali. Dan saya prihatin dengan proses hampir patahnya itu. Nah, ketika dibentuk TACB, tim ahli cagar budaya, alhamdulillah punya background kuat karena TACB itu sudah mendapatkan lindungan undang-undang. Ya, saya sebagai sekretarisnya, Pak Heru itu adalah ketuanya, Pak Haryadi juga anggotanya.
ketika sudah dilakukan pendaftaran, untungnya kita punya kekuatan tim TACB karena dilindungi. Kalau ada permasalahan itu melanggar undang-undang, ajukan ke pengadilan tuh, bupati kalau tidak perhatian terhadap cagar budaya. Itu sempat ramai, saya berusaha tetap, akhirnya kita negosiasi dengan surat melalui resmi bupati dan seterusnya, dan akhirnya kemarin alhamdulillah bisa dipindah ke museum yang ketika diangkat dengan tim BPK atau luar itu Mas Iqbal ketua proyeknya, dia seorang arkeolog, dia adik kelas saya kuliah. Dia akhirnya saya pertanyakan pasaknya atau paku milah kalau istilahnya, pasaknya itu hanya 20 cm. Bayangkan dengan kondisi apa? Kondisi prasasti yang agak kotak seperti ini ada pasaknya, ini hanya 20 cm. Ditandakan gitu, kok kuat gitu pertanyaannya. Dengan getaran mesin, dengan angin, dengan berbagai macam ya cuaca, masih kuat. Ketika diangkat pas hari Sabtu kemarin itu, hari malam diangkat itu semennya bukan seperti semen sekarang. Ketika dibongkar gitu, ditutup gitu untuk mengangkat pasaknya itu mental, palunya itu mental. Dia heran, aku bingung mas, ini semen nongko mas zaman bisik gitu. Terus dilihat letaknya itu, ya aku tak setuju, tak semangat mas. Kenapa? Itu sampai kan letak iyo. Aku itu tanggung jawaban karirku mas. Itu sampai patah kami mas. Itu apa prosesnya? Itu kan tidak letak gitu. Karena getarannya itu. Oleh karena itu kemarin usulnya sementara ditaruh di museum. Pertanyaannya, apa di museum aja? Karena itu adalah hari jadi jika bapaknya Tulungagung. Ada yang usul taruh di pendopo. Nah, pertanyaan di pendopo, usul posisi angkat nih, itu kan rusaknya, gitu. Dibawa ke Wates Kroyo atau bisa asal gimana? Artinya ada usulan seperti itu gimana? Untuk usulan itu memang dulu ada mas Bang. Ada usulan tapi ada pro kontranya, ada Wates sama Wates Kroyo. Karena ketika itu proses apa, transkripnya saya ngikuti karena saya menggunakan tim UGM sama UNER. Itu mentranskripnya itu ketika sudah jadi saya nggak berani saya keluarkan, saya simpan itu. Saya diwanti-wanti sama pemerintah pusat, tolong ini disimpan, jangan sampai terbuka. Kalau ini terbuka ramai, dua desa akan konflik itu, yaitu Wates sama Wates Kroyo akan memiliki, saya punya hak memiliki untuk proses itu. Sehingga saya simpan itu lama mulai tahun 2011 kalau nggak salah, 2011, 2010 itu saya simpan hasilnya itu. Baru terbuka kemarin. Supaya tahu, dinas kebudayaan nggak tahu. Yang punya hanya tiga orang. Saya, terus media satu yaitu dari TV One sama Metro, selanjutnya Buyun Almarhum, pensiun. Buyun itu yang punya. Tiga ini sampai sekarang tak simpan bener. Terus kemarin sudah diresmikan, sudah pindah di museum, baru tak perlukan. Kaitan pada koordinasi Pak Bambang. Kalau tolong ini diterjemahkan. Loh, dulu gimana Pak Tri kok sampai transkrip? Memang perintahnya dulu kepala dinasnya Bu Hendri itu minta transkripnya. Kalau di transkripnya belum diterjemahkan, ya sama saja kita bicara tulisannya bahasa Arab, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi artinya apa? Nah itu nggak pernah diungkap. Sehingga pada waktu itu Profesor Cahyo sama Profesor saya ditugaskan hanya itu aja loh. Terus gimana itu? Ya itu kemarin saya berikan masukan supaya ini diterjemahkan. Karena apa? Hari jadi itu jangan melihat dari kata Tulungagung, tidak ada di proses Kawadan itu. Tidak ada kata Tulungagung. Iya. Tapi ada laporan ke saya, ada tulisan yang mengatakan itu kata Tulungagung. Gitu. Ini kita mulai itu di Desa Majan, Kawajan atau Wino. Itu ada tulisan. Kalau kita benar-benar penelitian benar, ayo itu bisa tulisannya kita analisis secara kimia, teknik kimia untuk melihat umur dari batu nisannya itu bisa. Itu saat ilmiah diakui.
Nah sekarang biayanya dia, saya punya teman di Borobudur, laporan Borobudur, siap, yang biaya pemerintah silakan, ayo kita memang buka-bukaan, gimana tolongan sekarang? Gitu loh yang perlu. Yang ketika menentukan Ramadan itu ada 3 prasasti, yang tadi sudah disebutkan, prasasti penampilan, ulang mahuluk, sama Ramadan. Dari ini sama-sama tua, tapi yang lebih mendekati, artinya mendekati Ramadan itu ada tahunnya, kemudian isinya itu menandakan percikan. Ada suatu wilayah yang dikeluarkan oleh seseorang diberikan hak untuk mengelola. Di situ ada. Tetapi yang lain itu sesuai dengan di penampilan pada zaman Kediri. Sehingga pada waktu itu terjadilah penentuan hari dibuat tim. Saya ingat saya itu ada 4 orang. Alis Kunandan, kemudian yang kedua Brasius, Profesor Brasius, kemudian Budi Cahyono sama si itu ada 4. Nah 4 ini dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2002 untuk membuat tim gimana Tulungagung ini. Ketika dibentuk, sayangnya yang sangat saya kritik itu para peneliti 4 orang ini dia ahli tetapi tidak bisa menentukan mana di antara 3 prasasti ini yang dipakai untuk hari jadi Tulungagung. Ketika itu diserahkan kepada DPRD. Nah DPRD ini punya kepentingan masing-masing. Kalau sing kepentingan di daerahku ya wis gawe Ramadan, aku tidak enggak, aku penampilan. Nah, ini terjadi jadi perdebatan sehingga ketika diserahkan itu katakanlah Ramadan itu sebagai hari jadi Tulungagung. Ketika menentukan hari jadi Tulungagung, pemerintah daerah sini mengatakan hari jadi Kabupaten Tulungagung sudah berbeda lagi. Hari jadi Kota Tulungagung sama hari jadi Tulungagung ini yang perlu diklasifikasi dulu. Jangan dikatakan semuanya juga harinya sama, hari jadi Tulungagung sama hari jadi Kabupaten Tulungagung, hari jadi Kota Tulungagung sama. Bukan. Catatan itu para peneliti termasuk Mas Wijayono yang seorang pakar. Saya tentang itu. Tolong penentuan hari jadi kota. Tolong satu daerah dikatakan kota itu ada syaratnya. Di mana satu daerah juga ada transisi ekonomi. Terjadilah pasar. Di situ dikatakan kota. Kalau dikatakan Kabupaten Tulungagung, dikatakan itu adalah pemerintahan. Datang pemerintahan itu dibentuk oleh tradisional atau pemerintahan yang dibentuk oleh kolonial. Ada lagi hari jadi Tulungagung, di mana orang pertama kali melihat dan ada bukti tertulis sejarah itu kata Tulungagung. Salah satunya Batu Nisan itu. Ya, Batu Nisan itu pertama mengatakan itu ini pertama kali Pak Tri. Ada ujian ada kata Tulungagung. Ayo kita lihat Batu Nisannya kita teliti. Setelah ininya bisa, setelah ininya itu bisa. Ditentukan bahannya dari mana itu bisa. Tahun berapa bisa? Kalau yang di Aceh kan Iya. itu 205. Iya. Selisih 500 tahun. Nah itu, ya itu yang saya ini tadi hubungannya itu mau apa namanya sejarah jadi folklore. Jadi saya mengatakan saya jadi seorang sejarawan pendidik, saya sangat prihatin dengan kondisi di Tulungagung. Prihatinnya apa? Hampir semua cerita sejarah atau peristiwa sejarah jadi folklore. Cerita rakyat. Itu yang saya sangat prihatin karena apa? Ya mungkin karena terkenal dengan ketopraknya. Siswa Budoyo ceritanya harus seperti itu, gitu. Saya zamannya Pak Bambang Karjono saya nentang gitu Pak ketika Pahadina itu mengadakan acara lomba ketoprak Niswodoyo dan sejarah. Peristiwa ketoprak kok diambil dari sejarah gitu. Jangan ngomong sejarah, ngomong aja cerita rakyat gitu. Jangan ngomong sejarah, sejarah itu sulit sekali ya. Jangan orang seenaknya aja ngomong itu sejarah dari mana, gitu. Kalau sejarah itu ada bukti tertulis, kalau tidak ada bukti tertulis kita tidak bisa ngomong. Nah kebanyakan folklore yang terjadi, saya prihatin dengan kondisi seperti itu. Sampai sekarang ini saya menulis buku ini, saya menulis buku folklore ini. Ini keprihatinan saya. Ini keprihatinan saya supaya dapat wawasan kepada masyarakat Tulungagung. Ini loh folklore kayak ini, ini loh ceritanya. Sejarah seperti ini. Saya menulis buku tentang sejarahnya Tulungagung
apa Janji sama Pak Aryadi yang menulis berdua itu ada cerita tentang Gayatri, Candi Gayatri. Sejarah seperti ini loh, cerita pokoknya seperti ini loh. Jadi untuk diubah Abu apa diubah Uya, akhirnya ini sejarah gitu. Ini yang menjadi permasalahan di Tulungagung. Akhirnya seperti itu loh, muncul lagi Wajak Kensis. Wajak Kensis di mana sih tempatnya? Banyak orang katakan ya desa Wajak itu Pak Tri. Nah ini yang jadi masalahnya. Sampai SD saya turun-turun, Yus ini foto Pak Tri. Marketnya saya tulis, penelitian ini saya menulis buku Wajak Kensis ini. Ini hasil penelitian saya dengan tim UGM. Lokasinya di mana? Saya tadi nggak bayar videonya, saya bayar videonya, nggak setel videonya. Saya melakukan telusuran Wajak Kensis di mana nanti tempatnya. Akhirnya saya memberikan buku seperti ini. Itu loh yang rasa gelisah saya seperti ini, sehingga ketika melakukan satu penelitian, hasil penelitian saya nggak berani berbicara dengan masyarakat. Yang mati sendiri saya kalah dengan suara-suara yang melalui folklore itu. Ini yang menjadi kendala. Kalau memang kita benar-benar ingin meneliti sejarah, ayo kita bareng-bareng. Pemerintah, masyarakat, ayo. Pojok katanya ini yang saya minta maaf. Itu saya ya maaf lah, dari kumpul lah silakan. Kalau saya juga enggak. Saya tidak mau merasa sok pintar, enggak. Berikan wawasan pada biar kita semua tahu gitu. Mengerti wadana seperti ini. Contoh, tadi ngobrol sama Bapak, sama untuk ngomong Adipati Karang itu. Kok bisa berdua karo Gajah Mada itu dari mana ceritanya itu? Gitu. Ada Adipati Karang itu hidupnya 1700-an, 1600-an. Gajah Mada meninggal ya? Apa tidak benar loh meninggal? Ketemu ini yang dia. Dari mana cerita itu? Sejarah nggak bisa itu. Ini yang jadi masalah. Itu sudah masuk pada anak SD sampai akhirnya ke pelajaran pengetahuan tentang sejarah di Tulungagung itu menjadi masalah. Saya melakukan penelitian itu, ya kalah, dikritik saya, wah, macam-macam. Yang lebih khusus membusak arahmu, karena saya sebagai guru, cinta didik, cinta ngerti aku tak ada gitu. Saya wis ya wis tertuju. Saya minta pada anak diri saya, wis sing bener ngene ya. Wis sampean ono wis sudah ngrungokno ae ora usah didebat, biarkan orang itu seperti itu. Kalau saya gitu, karena saya seorang guru yang ngajar di Iman 1. Kalau ngobrol sama anak-anak, ya bertanya persis tadi di Patikalau itu, di Patikalau kok bisa ketemu kalau Gajah Mada gimana loh ceritanya? Ini yang jadi masalah di Tulungagung. Banyak peneliti sejarah atau arkeolog itu masuk di Tulungagung, wis sulit sekali kita akan mengubah mindsetnya masalah Tulungagung. Iya. Makanya orang yang ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini semuanya gitu. Ini tadi saya bawa karena saya ini ada acara ini. Padahal nanti tadi sudah ditelepon Mas. Ini juga tadi sama Mas Aryadi sudah bawa. Saya juga membawa ini Negara Kertagama. Ini satu-satunya saya punya ini dari dosen saya yang menerjemahkan kitab Negara Kertagama. Isinya apa toh Pak Tri? Ini kata tadi Desa Bayanglangu yang disebutkan tadi, yang di Bangil itu ada Desa Bayanglangu. Tapi yang di kitab Negara Kertagama Bayanglangu yang di Tulungagung ini ada kitab ini. Kalau yang di sana tidak ada, yang di Bangil itu, yang dikatakan Bayanglangu itu ada di kitab Negara Kertagama. Ini dosen saya yang menerjemahkan ini. Ya ini Profesor Dr. Itetuk Riana. Ini dosen saya, dia adalah ahli Jawa kuno. Dia menerjemahkan dan saya diberi ini Tunggu Sinau. Dia minta bahasa Jawa, ngomong ke saya, udah pelajari. Dia prof, ya itu aja. Ini saya dikasih. Mungkin di toko buku mungkin ada cetak ulang atau tidak, saya kurang tahu. Nah itu, ini banyak dulu sampai berdebat. Pancasila. Pancasila dari mana toh? Pancasila itu di sini loh. Kita Kertagama itu ada di sini. Halaman ini ada kata Pancasila. Gitu. Ada di sini. Yang menjadikan pertanyaan,
Pak Karno bukan pencipta Pancasila. Iya, kita kan Pancasila. Kita masyarakat agama. Pak Karno itu hanya mengutip, hebatnya Pak Karno mengutip menggunakan bahasa Jawa kuno. Dia mintanya di situ. Kok bisa? Yang menerjemahkan kitab tulisannya seperti ini. Itu bisa menerjemahkan. Hebatnya Pak Karno itu yang saya hormati. Tapi kata muncul Pancasila, Pak Karno mungkin dari kitab penjelasan agama. Bukan dia usulnya dia, tidak. Di kitab ini. Itu yang sering banyak orang mengatakan, Pak, Pancasila itu ciptaannya Pak Karno. Iya Pak Karno, tapi kata Pancasila dari mana Pak Karno ngambilnya? Di kitab agama itu sudah ada. Dan ini ditemukan kitabnya pertama kali itu di Nusa Tenggara Barat. Ini disimpan aslinya, disimpan di Museum Kirtiel di Singaraja. Apa aslinya kitabnya itu di Lontar, tulisan Lontar. Dan ini diterjemahkan dalam bentuk buku. Saya diberi sama profesor ini. Ini yang saya bawa-bawa sampai waktu diskusi di UIN. Kita sebutkan ini loh Pak, Pancasila di sini loh Pak. Dan ngomong gitu. Jadi kita ngomong itu berdasarkan buku untuk jeplak gitu. Kalau memang nggak bisa ngomong aja. Saya kurang tahu, saya kurang bisa jawab. Kita jangan dibuat sesuatu yang membuat roda belum boleh terus sampai akhirnya mengembang. Ini yang saya sayangkan yang terjadi di Tulungagung. Itu secara umum. Jadi acara seperti ini sangat bagus Mas Bawan. Cuma yang jadi masalah itu tadi ya. Jadi kita berbicara itu berdasarkan konsep yang benar gitu. Nah, jangan katanya ini itu kan cerita folklore, cerita rakyat. Hari ini malam ini saya ngomong kepada kawan, masalah cerita kepada temennya yang bisa ditambahi, bisa dikurangi. Ini sih jadi masalah. Daya tangkap manusia berbeda setiap orang. Ini membuat folklore itu artinya ada berbagai macam cerita. Saya melakukan penelitian folklore cerita dusun, desa, Kabupaten Tulungagung. Saya punya datanya 287. Saya melakukan penelitian. Semua setiap desa saya tanyakan, katakanlah desa A, saya jadi wawancara dengan orang lain berbeda ceritanya. Ini yang membuat folklore tidak bisa dipegang menjadi satu sumber sejarah. Itu hanya cerita rakyat, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Setiap orang mempunyai pemikiran masing-masing, punya keinginan masing-masing. Ini yang menjadi akhirnya juga ini loh peristiwa sejarah. Ya termasuk tadi tiba-tiba alam itu. Ini yang membuat kabur sehingga saya melakukan penelitian sejarah. Yang saya tulis seperti ini itu pasti akan bertentangan dengan kondisi masyarakat yang ada di Tulungagung. Lah sekolah ini, ya buat apa? Saya pasti mati sendiri. Gitu. Dan dunia pendidikan ya karena saya seorang guru, ya itu pada guru ke anak-anak itu loh. Ya sudah cukup. Saya berjuangnya sampai situ aja. Yang kedua ya dengan nulis buku ini. Aja kemudian saya tulis ada keresahan, apalagi buku yang satunya yaitu tentang cara mengajar sejarah. Ya, cara mengajar saya itu harus ada tahapan-tahapan mulai SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Iya cara mengajarkan saya itu jangan juga semua sama. Caranya berbeda, daya tangkapnya anak berbeda. Kemudian ada sejarah. Tadi sudah disebutkan sejarah itu berasal dari bahasa Arab sajaratun. Sajaratun itu artinya pohon. Kenapa kok bisa dengan pohon? Pohon itu kuat karena apa? Ada akarnya. Akarnya itu pohon silsilah. Bukan untuk menguatkan itu. Artinya silsilah dari pondok itu, dari pohon itu silsilah. Silsilah itu apa? Silsilah dari keturunan itu. Kayak pohon ini api, akarnya api, silsilahnya api. Buahnya mesti akan manis. Kayak akarnya, silsilahnya elek. Jangan itu pohon ini dan buahnya akan busuk. Nek ceritanya mulai ngisor elek sampai buahnya jatuh elek. Nek ceritanya itu katanya, ya akhirnya buahnya jadi katanya. Ini jadi masalah. Itu yang menjadi permasalahan di Indonesia. Ya, misalnya itu aja. Saya nggak ada banyak waktu. Misalnya ada acara saya ini, makanya saya harus berangkat.
Oke, terima kasih Mas Dirano. Karena saya seperjuangan ya, dan selalu tahu sebenarnya. Maaf, ini terjadi perdebatan dan saya sebagai saksinya karena kurangnya ahli sejarah. Bahkan dikatakan oleh Pak Dr. Dwi Cahyono ketika merumuskan hari jadi keturunan itu dalam draftnya tidak diketemukan secara fisik di mana prasasti Lawada dianggap hilang. Karena dianggap hilang itulah dari diskusi kecil yang lebih besar. Lalu dulu asalnya dari mana? Maaf, saya merasa di masa lalu terjadi politis. Demi untuk mendapatkan pengakuan akhirnya diputuskan hasil daripada deskripsi Pak Dr. Cahyono itu seolah-olah ada di batas campur darat. Dan saya akhirnya melihat di sana dibangunlah sebuah bangunan sekarang mangkrak. Dan saat itulah gempar-gemparnya untuk memaafin di kali itu. Saya saksinya. Sejujurnya kemudian saya kenal seorang Profesor Alun. Sang pendiri beliau seorang ahli epigraf dari Prancis, kerja di Belanda, dosen terbang di UI, meneliti di Jawa Timur, dan saya 10 hari ini meneliti prasasti. Demi Allah, saya tahu kejadian. Saya tanya kepada beliau, Prof, di mana prasasti Lawada? Kedua, di mana Prof prasasti Kamulan? Kok beberapa sejarah lokal mengatakan hilang? Saya bersandar di prasasti itu. Ini prasasti Kamulan. Itu kerja museum. Hah? Saya laporkan ke Bupati Galek, Pak Gatot ingin melihat, dia melihat, Monggoyo akhirnya dia menjadi wakil gubernur. Sekarang dilanjutkan oleh penerusnya, sekarang prasasti Kamulan di Galek yang bisa apa? Lalu prasasti Lawada, besok kita ke sana. Saya tidak tahu. Saya sendiri dia dengan pabrik ini luar biasa. Ini prasasti batu kulit, tetapi Lawada. Ini buktinya, kartunya. Saya laporkan ke Pak Tulungagung, ini sebagai kepala tempat, sudah memerintahkan stafnya bersama Pak Tri untuk memverifikasi, mengundang ahli-ahli proses di UGM, apakah benar-benar dinyatakan benar. Lalu pertanyaan, dari mana ini? Maka akhirnya dikumpulkan orang-orang di situ, dicari data-datanya. Data dokumen yang didapatkan dari ini dikatakan itu batu itu ada di batas di situ. Saya lupa tempatnya, saya ke sana dan ada itu. Dan tim penyelamatan pada saat masa Pak Soeharto, dan sebagainya ya, itu dinegarakan ya bahwa ini dijual, ya kan? Waktu itu dijual kan dibeli sekarang ini didaftarkan di dalamnya adalah Gondone dibeli. Saya juga ikut membantu supaya prasasti keluar. Jadi akhirnya Pak Presiden tidak boleh saya katakan ini undang-undang nomor 11 tahun 2010. Anda akan diancam undang-undang ini milik negara. Terdapat di kantor Balai Pelestarian di wilayah 11 Trawulan. Direkturnya turun. Akhirnya sekarang berpindah. Nah, kesimpulan saya berdasarkan diskusi panjang bukan menafikan pendapat lama itu dari Pak Royo diselamatkan, dibawa ke sana. Lalu pertanyaan yang terakhir, Pak Wawan, kenapa itu tidak ada? Saya suruhkan. Saya menghadapi pelatih yang wakil ada, tak ada foto-foto dokumennya sana. Pak, segera dibawa ke pendopo. Kenapa? Hasil penelitian para ahli arangnya lama-lama akan memudar. Itu bisa nyata. Saya ke sana dengan tim ahli budaya 5 orang. Saya terangkan mati-matian secara kimiawi. Pak Joko sudah konfirmasinya, oke. Disurati oleh Kutbang sebagai panjang tangan bupati, tentang tidak dibalas. Kemudian dipostek ke sana, bupati yang berarti. Pak Haryoto atas pribadinya membuat surat. Oke. Sayangnya redaksinya dibawa ke museum untuk mampir. Dan sekarang dipasang di depan. Harapannya Pak, nanti dicarikan tempat yang akan mewah. Karena apa? Prasasti Kamulan yang dulu
Setiap hari saya rawat di Bogor Tenggara itu ratusan juta. Bagus di samping. Masuk nek ini. Mau pindah? Tapi apa kata ahli? Teman-temanku yang ada di BPK wilayah 7 tidak sanggup karena kondisi kasasinya sudah rentan. Itu gimana sama sih? Itu di TPK bawa ke mana betul? Iya Mas ya. Mohon maaf saya memakai Pak Tri dan karena saya ada satu tim. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Kembali ya kita berikan aplaus pada narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah Sarasian pada malam hari ini bersama Pok Sabda Forum Sarasian Seni dan Budaya. Demikian saya sebagai moderator Awan Susetyo dan dibantu oleh Mbak Reni telah menjalankan kegiatan Sarasian pada malam hari ini. Alhamdulillah dengan lancar dan sukses. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Akhirnya kita tutup acara ini, nanti dilanjutkan oleh tim Nyogo dari Ngesti Laras, pimpinan adik saya, Koko. Dan saya akhiri, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas kekurangan barangkali dari kami sebagai penyelenggara acara, terutama difasilitasi oleh Bobo Haribono pada malam hari ini dan sudah berjalan 3 tahun di Lotus Kadir ini. Alhamdulillah telah berlangsung dengan sukses dan semangat. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saksikan terus BGS Tulung Agung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.